Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yusiris Deni. Saya dari program studi akuntansi. NIM saya yaitu 29020500014 dari Fakultas Ekonomi Bisnis semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan membuat video ini yaitu menyelesaikan tugas mata kuliah Etika Bisnis dari dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Di video kali ini akan membahas contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang ada di dunia bisnis. Pengantar dan latar belakang. Polda Metro pabrik kosmetik ilegal di Bekasi. Didapat info dari Detik News Azhar Bagas Ramadan, diposting Jumat 29 Januari 2021 jam 11.49 waktu Indonesia Barat. Bekasi, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah home industri kosmetik ilegal di salah satu perumahan di Jatirasa, Kota Bekasi. Pemilik pabrik kosmetik ditangkap polisi. Pagi ini kita akan merilis satu pengungkapan. Memang kita bawa langsung ke TKP biar langsung melihat pengungkapan bahan berbahaya jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Inisialnya CS, ada di belakang CS sebagai pemiliknya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di lokasi pada hari Jumat tanggal 29 bulan 1 2021. Tersangka CS mengoperasikan pabrik kosmetik ilegal itu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Balai Desa Jatirasa, Kota Bekasi selama 7 bulan. Tetapi polisi mengetahui CS sudah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun lamanya sejak 2018. Total ada 12 tersangka yang kami tangkap dalam penggerebekan ini, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus Bekasi, Jumat 29 Januari 2021. Tersangka CS diketahui membuat 4 jenis kosmetik ilegal, di antaranya masker wajah. CS membuat mereknya sendiri yaitu Galaskin, Akone, Yora, dan MHN. Dari 4 jenis kosmetik ilegal tersebut, CS sudah memasarkannya ke seluruh Pulau Jawa. Selain itu, dia memasarkan melalui media online. Omset setiap bulan ini kurang lebih sampai 100 juta selama hampir kurun waktu 3 tahun lebih dari sejak 2018, ungkap Yusri. Nah, kita lanjut masuk ke analisis permasalahannya. Analisis permasalahannya yaitu dalam berbisnis memang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah nomor 1 dalam studi kasus produk kosmetik ilegal ini, yaitu mereknya Galaskin, Akone, Yura, dan MHN. Ini kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal, sehingga diancam dikenai pasal Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 197 subpasal 196 Jungko pasal 106. Siapa yang salah? Dalam setiap usaha, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka yang bertanggung jawab adalah kelompok tersebut. Apalagi ini merupakan bentuk tindakan secara sadar. Mengapa bisa terjadi? Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral seperti ini akan terjadi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bahwa mereka memakai bahan baku kimia untuk pembuatan kosmetik ilegal. Usaha pada hakikatnya tersusun, sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri, jadi sudah pasti bentuk pelanggaran ini merupakan kesalahan bersama. Pelanggaran etika bisnisnya yaitu etika dalam berbisnis adalah standar formal dan normal. Hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut bagaimana cara menerapkannya. Faktanya, usaha kosmetik telah gagal mengaplikasikan moral tersebut, sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi minimal bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Seharusnya mereka bisa berpikir lebih cerdas mengenai efek jangka panjangnya. Bagaimana solusi atau penyelesaian dari kasus atau masalah ini? Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab dari pihak produsen, di lokasi tersebut
polisi menyita kosmetik dan bahan baku untuk membuat kosmetik tersebut. Mereka dikenakan pasal 197 subsidi pasal 196 Jungkol 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara atau denda 1,5 miliar. Berikut ada linknya dari Tribun News. Saran dan penutupnya. Saran saya, sebagai penyimak dan menerima informasi, pengusaha masker harus lebih memikirkan jangka panjang dan efek yang akan terjadi jika berbuat kecurangan. Karena efek memakai masker wajah yang berbahaya akan merusak kulit dan tidak boleh berpikir membuat produk dengan HPP kecil tetapi mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan kita sebagai customer harus lebih hati-hati dalam memilih produk dan lebih teliti. Pastikan berbahan aman dan ada izin BPOM dan halal. Dan penjual masker organik lainnya, pakailah bahan yang aman dan jujur. Jika belum mempunyai BPOM dan halal, segeralah membuatnya agar dicek. Saya yakin masih banyak penjual yang jujur dan amanah di luar sana. Cukup sekian penjelasan dari contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.